Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi, Erik Siregar. Saya adalah founder dari Smile Consulting. Kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah materi yang cukup penting, yaitu tanda-tanda atau mengenali tanda-tanda gejala stres. Nah, ini menarik sekali karena kalau bicara tentang stres, biasanya orang gampang sekali mengatakan, aku stres nih, aku stres. Apakah benar mereka stres? Atau mungkin hanya pikirannya sedang suntuk? Nah, itu dia nih, kadang-kadang hampir nggak bisa dibedakan ya. Namun saya akan mencoba membagi materi ini menjadi dua bagian. Yaitu kita bagi yang pertama adalah mengenali ciri-ciri gejala stres dari segi fisik. Nah, tanda-tanda fisik apa yang biasanya terlihat ketika orang stres? Yang pertama, biasanya detak jantung mereka itu berdebar lebih cepat. Nah, ini sayang sekali orang menganggap kalau diri mereka tuh senang kena serangan jantung gitu. Banyak beberapa klien kami yang akhirnya memeriksakan ke rumah sakit dan ternyata jantung mereka biasa-biasa saja, nggak ada masalah gitu. Cuma memang mereka sedang stres ternyata. Jadi yang paling terlihat biasanya jantungnya berdebar ya, lebih cepat. Kemudian biasanya di bagian perut itu sering tegang, jadi kayak kram gitu ya. Jadi dibilang sakit perut bukan, tapi kayak kenceng gitu. Nah, ini biasanya munculkan banyak spekulasi ya. Saya akhirnya ada beberapa yang memeriksakan ke dokter takut ada apa-apa, dan ternyata setelah dicek ya nggak ada masalah gitu. Itu biasanya seperti itu. Kemudian tangan kaki dingin dan basah. Jadi kalau tangannya itu mudah basah, sering dingin gitu. Itu ada beberapa, tapi nggak semua. Namun saya pernah menemukan beberapa kasus yang seperti itu. Nah, ini biasanya udah mulai panik nih, karena memang indikasinya mirip seperti orang yang lemah jantung ya. Biasanya kalau kata dokter, kalau ada beberapa kasus, ya nggak semua ya, orang yang punya masalah dengan lemah jantung itu biasanya tangannya sering basah gitu ya, keringat dingin seperti itu ya. Jadi tanda-tanda yang cukup menonjol seperti itu ya. Beberapa gejala yang lain yang cukup menonjol, salah satunya adalah biasanya orang mulai insomnia atau sulit tidur ya. Nah, itu ciri-ciri yang paling gampang kita ketemui ketika orang sedang mengalami gejala stres. Yang mungkin tidurnya normal, itu mendadak belakangan ini mereka sering larut malam. Bahkan ada yang menjelang subuh ya. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian ada beberapa juga yang punya masalah dengan bahu ya, jadi sekitar otot-otot di bahu dan leher itu sering pegel-pegel. Dan itu berlangsung cukup lama. Biasanya kalau kita capek, mungkin karena kita keletihan biasa, beberapa hari sudah hilang. Ini enggak, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang hilang, kadang muncul seperti itu. Nah, ini juga bisa jadi karena gejala stres. Jadi mungkin karena beban pikirannya terlalu banyak sehingga tekanan itu sampai ke bagian saraf atau otot-otot di bagian leher dan bahunya. Kemudian di bagian punggung ya, di dekat sekitar pinggang itu juga sering pegel-pegel, dan itu cukup ya, lama-lama cukup merepotkan juga kalau kita biarkan begitu saja. Lalu yang terakhir yang paling gampang kita lihat adalah orang tersebut mudah kelelahan. Jadi mengerjakan apa-apa tuh jadi gampang lelah gitu. Jadi kayak capek, padahal nggak ngapa-ngapain aja bisa kelihatan capek. Ya bisa jadi karena mungkin faktor yang lain ya, jadi saling mendukung itu, karena ada beberapa gejala-gejala yang lain sehingga membuat mungkin istirahatnya terganggu atau pola makannya jadi terganggu sehingga menyebabkan mereka cepat keletihan ya atau kelelahan. Nah, kalau Anda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi di atas, ada baiknya Anda bisa konsultasikan permasalahan, karena Anda nggak bisa diamkan begitu saja gitu, karena lama-kelamaan akan menjadi akumulasi. Apabila masalah-masalah ini tidak diselesaikan, lama-kelamaan memang bisa berimbas ke fisik ya. Banyak kok yang kita bisa temukan. Salah satunya Anda bisa temukan ada istilah GERD ya, jadi asam lambung berlebihan. Itu juga diawali bisa jadi karena stres atau tekanan pikiran yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seseorang terkena GERD atau asam lambung berlebihan. Nah, mungkin cukup informasi saya, karena nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Jadi selain nanti kita mengenal gejala stres, juga bagaimana penanganan stres secara awal ya atau dini, dan Anda bisa menanganinya sendiri secara mandiri. Oke?
Mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Ya, sebenarnya banyak materi yang ingin saya sampaikan. Nanti kita berlanjut ke video berikutnya untuk mengenal tanda-tanda atau gejala stres ya yang berhubungan dengan banyak hal ya, salah satu dengan fisik maupun nanti dengan psikologinya. Silahkan bagikan atau sharekan materi ini karena saya yakin banyak orang di luar sana yang membutuhkan informasi seperti ini ya. Anda jangan pelit-pelit untuk membagikan informasi karena dengan Anda berbagi informasi, Anda juga membagikan kebaikan dan bisa jadi akan membantu orang lain. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.